Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang Allah Ta'ala berikan, nikmat kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, menjawab panggilan Allah Ta'ala. Yang ini semua Bapak dan Ibu adalah karunia yang besar yang Allah Ta'ala berikan, nikmat yang agung. Hadirnya kita ke masjid, subhanallah, Allah beri kemudahan Bapak dan Ibu. Lallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena Allah beri kemudahan, tidak mungkin kita bisa dapat hidayah, tidak mungkin Pak kita bisa sholat, tidak mungkin kita bisa puasa. Ini semuanya kemudahan dari Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu, jangan kira kita hadir di rumah Allah ini mudah. Melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini, Masjid Istiqbal, masjid yang penuh barokah ini mudah. Kalau mudah jamaah tidak muat masjid kita ini. Ini subhanallah, nikmat dari Allah Ta'ala. Banyak orang Pak, Ibu, yang dia lari, jogging, keliling stadion kuat, tapi melangkahkan kaki hanya 100 meter ke rumah Allah, menjawab panggilan Allah Ta'ala, menjawab panggilan muazin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berat kakinya. Maka kembali kami ajak kepada Bapak dan Ibu, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat melangkahkan kaki kita di rumah, dari rumah-rumah Allah Ta'ala ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai jamaah rahmat Allah Ta'ala. Bahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Harus lebih besar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Bahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatil ulya, agar Allah Ta'ala berikan kepada kita syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari yang penuh barokah ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal berapa? Kurang lebih kita sekarang tinggal sepekan lagi Pak ya. Kurang lebih kita 1 pekan lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini Pak, Bu, bulan Ramadan ini bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman.
Bahkan para sahabat dahulu mereka 6 bulan berdoa, Allahumma sallimna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Pertemukan kami, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini Pak sudah sangat dekat sekali dengan kita nih. Ya ini kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah sampaikan kita semua pada bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada apa dengan bulan Ramadan sehingga orang-orang soleh mereka sangat antusias sekali menyambut bulan ini, berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Ada apa dengan bulan Ramadan? Kenapa orang yang tidak mengenal bulan Ramadan maka dia tidak akan antusias dengan bulan Ramadan ini? Makanya ada istilah tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal tidak cinta. Bagaimana dia bisa cinta, sayang dan mengharapkan berjumpa dengan bulan Ramadan kalau dia tidak kenal dengan bulan Ramadan? Ya maka mudah-mudahan ya Allah Ta'ala berikan kepada kita keimanan, berikan kepada kita hidayah, dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati kita semuanya kerinduan yang besar pada bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Kata Nabi SAW, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Apa makna barokah? Barokah kasratul khair wa thubutuhu, yaitu banyaknya kebaikan yang terdapat di dalamnya, dan kebaikan ini akan terus ada selama bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan Bapak dan Ibu, banyak kebaikan. Apa saja kebaikannya Ustaz? Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia puasa imanan wahtisaban, dalam keadaan dia beriman. Artinya jamaah rahmat Allah wa ta'ala, syarat pertama bagi orang yang puasa itu dia harus beriman. Kalau tidak beriman Pak, orang non muslim dia puasa maka tidak mendapatkan janji Allah wa ta'ala ini. Kenapa? Mereka tidak beriman. Man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang dia puasa Ramadan imanan, dia beriman, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah wa ta'ala, ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Ini yang kedua jamaah. Syaratnya setelah beriman kita harus mengharap pahala dari Allah wa ta'ala. Nabi yang mengatakan mengharap pahala dari Allah. Apa janji Allah wa ta'ala jika kita berpuasa dengan iman, jika kita berpuasa dengan mengharapkan pahala dari Allah wa ta'ala? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dan dosa yang dia lakukan pada masa yang lampau. Jamaah rahmat Allah, berapa banyak dosa kita. Mata kita betapa sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lidah ini Pak
betapa banyak menyakiti orang, memfitnah manusia, menggunjing, ngatain orang, mengucapkan ucapan yang ringan padahal menyakiti hati saudaranya. Muamalah kita betapa banyak menzolimi manusia. Telinga kita mendengar yang haram. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan itulah keseharian kita jamaah. Tidak lepas dari dosa, dosa dan dosa. Maksiat, maksiat demi maksiat. Tapi kita memiliki Rabb Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Dan di antara wasilah yang Allah Ta'ala berikan itu adalah dengan berjumpa pada bulan Ramadan ini. Jika kita puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, beriman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan hapuskan dosa kita. Subhanallah. Ini Ramadan jamaah, bulan yang akan kita jumpai sebentar lagi biiznillah. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Betapa banyak saudara-saudari kita, bapak dan ibu rahmati Allah Ta'ala, yang telah mendahului kita, yang tentunya sangat ingin sekali mereka berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Ternyata ajal telah mendahului mereka. Ini kesempatan yang insya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka hendaklah kita maksimal. Kemudian pada bulan Ramadan juga, kenapa bulan Ramadan ini spesial? Kami sampaikan keutamaan-keutamaan ini agar apa? Agar dapat memunculkan semangat yang ada pada diri kita, memunculkan motivasi, sehingga kita nanti dapat maksimal ketika berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Di antaranya juga adalah kata Nabi SAW terkait dengan keutamaan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila 700 di'fin." Setiap amalan anak Adam, amalan manusia, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya jemaah. Berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Ini kita beramal, standarnya itu Allah akan lipat gandakan. Satu kebaikan jadi 10, 20, 30 sampai berapa? 700 kali lipat. Ini di antara bentuk sifat rahmannya Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau dosa, satu kesalahan maksiat dosa, maka tidak dilipat oleh Allah Ta'ala. Satu dosa ya dicatat satu. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Makanya para ulama menjelaskan orang yang masuk neraka itu jamaah, yang sampai dicampakkan Allah Ta'ala dalam neraka, ini emang sudah orang yang benar-benar parah. Udah benar-benar rusak sekali amalannya. Karena nanti waktu ditimbang, amalan keburukannya lebih berat dari kebaikannya. Padahal kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Sedangkan dosa satu, maksiat satu aja dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya maka memang orang yang masuk neraka ini sudah pantas mereka untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala Rahman, Allah udah luar biasa kasih sayang. Setiap amal anak Adam, kata Nabi SAW, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Illa, kecuali apa? Kecuali puasa. Kecuali puasa jemaah. Kenapa? Allah Ta'ala kata Nabi SAW, fa innahu li wa ana ajzu bihi. Karena sesungguhnya puasa itu mereka lakukan untukku
dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Tidak Allah bataskan sampai 700 kali lipat. Artinya bisa 800, bisa 900, bisa tidak terhingga. Ini puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah amalan rahasia, sirriyah. Jujur seorang hamba, kejujurannya diuji pada saat berpuasa. Yang tahu dia puasa atau tidak Pak siapa? Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Orang bisa masuk kamar dia minum, makan, orang tidak ada melihat, keluar pura-pura dia lemas, tidak jujur. Makanya Allah taala katakan fa innahu li, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini puasa jamaah luar biasa. Yada ta'amahu wa syahwatahu, mereka tinggalkan makannya dan tinggalkan syahwatnya untukku, kata Allah Taala. Ya, ini puasa jamaah, keutamaan yang Allah Taala berikan. Dan puasa ini ada pada bulan Ramadan, puasa yang wajib ini, yang tidak lama lagi insya Allah akan kita jumpai pahala yang besar yang Allah Taala janjikan, keberkahan bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lainnya masih kita berbicara tentang keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, keberkahan yang terdapat pada bulan puasa. Karena sebagian orang mengatakan bulan Ramadan itu bulan puasa. Kenapa? Karena pada Ramadan terdapat puasa yang wajib gitu, bulan puasa nih. Apalagi keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan. Nabi SAW katakan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka oleh Allah Ta'ala pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dan ini tidak terjadi pada bulan yang lain jamaah. Khusus pada bulan Ramadan, pintu surga Allah Ta'ala buka, pintu kebaikan luar biasa. Maka kita lihat pada bulan Ramadan, Pak, masjid yang biasa cuma satu saf penuh sampai belakang, bahkan sampai luar. Terbuka pintu-pintu kebaikan, mudah orang melakukan kebaikan. Pintu surga dibuka oleh Allah Taala, pintu neraka ditutup. Makanya beda nuansanya jamaah. Ya, nuansa Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita akan merasakan ketenangan, keberkahan terasa pada bulan Ramadan. Dibuka oleh Allah Taala pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Makanya kemaksiatan sangat berkurang drastis sekali. Tapi masih ada maksiat enggak? Masih ada. Kenapa? Karena yang menyebabkan manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala ya bukan hanya setan saja, akan tetapi juga ada hawa nafsu. Itu pun ditekan hawa nafsu dengan berpuasa. Makanya sangat minim sekali kejahatan. Semangat orang melaksanakan sholat, semangat kaum muslimin untuk membaca Al-Quranul Karim, semangat kaum muslimin untuk bersedekah. Dan ini harus kita lakukan. Kalau pada bulan Ramadan saja tidak bisa jamaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau bulan Ramadan saja kita malas mau sholat. Kalau bulan Ramadan masih malas baca Quran, ya jangan harap pada bulan-bulan yang lainnya kita dapat melakukannya. Ini bulan Ramadan. Kasratul khair, banyak kebaikan yang terdapat di dalamnya. Maka hendaklah kita bersemangat nih. Kita akan menjumpainya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengabarkan, setelah Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa junadi munadi, kemudian ada penyeru yang menyuruh, ya baghiyal khair akbil, wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, bersegeralah kalian. Segeralah. Bulan puasa, momentum yang Allah Ta'ala berikan.
karena belum tentu tahun depan ketemu lagi dengan puasa. Ya bagi syarr aksir, wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, berhenti kalian. Ini bulan Ramadan. Dan Allah Taala memiliki utaqa'u minan nar, pembebas dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi pada setiap malam. Setiap malam Allah bebaskan manusia dari api neraka, dibebaskan Allah Taala. Ini subhanallah. Ini pada bulan Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi akan kita jumpai. Maka jamaah Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala memberikan hidayah bagi kita semuanya. Dari sini, dari keutamaan-keutamaan yang kita sampaikan tadi, dari sekian keutamaan, dari sekian banyak keutamaan yang ada, yang tidak mungkin kita bisa sampaikan semuanya karena keterbatasan waktu. Maka hendaklah kita persiapkan betul diri kita menyambut bulan Ramadan ini. Dan manusia terkait dengan menyambut bulan Ramadan terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang mereka tidak peduli mau bulan puasa kah, mau bulan Ramadan atau tidak, sama saja. Tidak ada muncul semangat dalam hatinya jamaah. Maka ini adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena dia akan terlewat suatu momen yang sangat berharga dalam kehidupannya. Momen yang harusnya dia manfaatkan semaksimal mungkin untuk persiapan bagi dirinya ketika menghadap Allah Taala. Allah Taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka persiapkanlah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan puasa Ramadan, apa kata Allah Taala? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan takwa kata Allah adalah sebaik-baik bekal. Ini momen itu dia terlewat dengan kesempatan ini. Padahal jamaah Allah Taala, kematian wallahi teramat sangat dekat dengan kita. Allah Taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan setiap kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kalian kerjakan. Dan barang siapa yang dia dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan Allah Ta'ala ke surga, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Setiap kita jamaah pasti akan mati, pasti. Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum an yajuzu zalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melampauinya, kata Nabi SAW. Ini standarnya Pak. Tapi tidak ada jaminan kita sampai 60 tahun, sampai 70 tahun tidak ada jaminan. Betapa banyak anak muda yang meninggal dunia. Kalau kita lihat berita jamaah yang Allah Taala, itu korban kecelakaan rata-rata anak muda atau orang tua. Anak muda meninggal dunia. Dekat sekali kematian itu. Dan perjalanan kita setelah kematian teramat sangat panjang. Kita dikubur jamaah. Kita dikubur menunggu sampai ditiupnya sangkakala, sampai hari kiamat. Berapa tahun? 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Subhanallah, panjang dikubur
Setelah dikubur kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Menunggu hisab. Kita akan melewati sirat. Waktu yang panjang yang Allah Ta'ala katakan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Yang mana satu harinya bagaikan 1000 tahun. Satu hari di akhirat Pak bagaikan 1000 tahun. Panjang sekali perjalanan kita ini. Dan hidup kita tadi berapa lama? Standarnya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita tidak siapkan bekal jamaah, apa yang akan kita gunakan nanti untuk menghadap Allah Ta'ala? Dan inilah di antara kesempatan yang Allah Ta'ala Ar-Rahman berikan kepada kita, dengan Allah Ta'ala jumpakan kita pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan jamaah Allah Ta'ala terdapat satu malam, yang malam itu kata Allah Ta'ala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jamaah bagaikan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun Pak? Kurang lebih 83 tahun. Satu hari kita ibadah bagaikan 83 tahun. Kalau 10 hari saja, 10 kali saja kita ketemu Lailatul Qadar, umur kita 10 tahun misalnya ya, sisa 10 tahun. Dan 10 tahun ini kita sungguh-sungguh nih berjumpa dengan Ramadan. Maksimalkan betul ketemu Ramadan 1 bulan. Dapat itu 1 hari Lailatul Qadar, bagaikan kita beribadah kepada Allah 830 tahun. Ini subhanallah, bekal lumayan ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Ramadan hendaklah kita manfaatkan. Ya. Kami mengingatkan pada diri kami pribadi dan kepada bapak dan ibu semuanya. Kenapa? Karena jamaah yang namanya orang ibadah itu tidak ada jaminan ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa tidak ada jaminan puasa yang diterima. Salat juga seperti itu, tidak ada jaminan salat diterima. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa kata Allah? Celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat celaka kata Allah Ta'ala. Ini kita bukan bahas orang tidak sholat. Orang tidak sholat udah jelas itu orang-orang itu maksiat pada Allah. Sekarang dia sholat, akan tapi Allah Ta'ala katakan celaka orang-orang yang sholat. Loh kok bisa Pak Ustaz? Kenapa kok orang sholat bisa celaka? Apa jawabannya? Allah Ta'ala katakan alladzinahu an sholatihim sahu, yaitu dia lalai dalam sholatnya. Dia sholat tidak khusyuk, badannya di masjid, pikirannya di pasar, tempat kerja, di mana-mana, tidak khusyuk sholat waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam sholatnya. Allah katakan celaka orang ini padahal dia sholat. Wa iyyazubillah, ya semoga Allah Ta'ala lindungi kita. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ju' wal atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa, orang puasa ini jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, yang dia dapatkan dari puasanya ju' wal atas, hanya rasa lapar dan haus saja. Artinya apa? Tidak dapat apa-apa dari puasanya, tidak menjadikan dia insan yang lebih baik, tidak menjadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Bisa jadi karena dia masih belum benar dalam puasa yang dia jalankan, sehingga dia tidak mendapatkan janji dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sampaikan. Dia tidak mendapatkan apa yang Allah Ta'ala katakan dari ketakwaan bagi orang yang berpuasa. Tidak dihapuskan dari dosa-dosanya. Kenapa?
Ya karena puasanya asal-asalan. Makanya Imam Bukhari jamaah dalam kitab sahihnya membawakan bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu dibutuhkan sebelum kita berbicara dan beramal. Termasuklah pada puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan jamaah rahmat Allah wa taala, dia merupakan ruknun min arkanil Islam. Dia merupakan rukun dari rukun-rukun yang terdapat dalam agama Islam, yang mana Nabi SAW katakan bunyal Islamu alal khams. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga adalah puasa, membayar zakat dan haji. Ini 5 perkara yang terpenting dalam agama Islam. Salah satunya apa? Puasa. Puasa Ramadan yang Allah Ta'ala wajibkan ini. Namun ternyata banyak orang yang tidak paham terkait dengan fikih puasa. Ini perkara yang paling penting dalam agama kita, rukun Islam. Kenapa tadi orang ada yang dia puasa hanya dapat lapar dan haus saja? Dikarenakan dia mengira yang namanya puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum. Betul enggak Bapak dan Ibu? Puasa itu tidak makan, tidak minum. Betul enggak? Betul Ustaz. Tapi apakah hanya tidak makan dan tidak minum saja? Jawabannya tidak. Ya Pak ya Bu. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum saja. Ada pembatal-pembatal yang lainnya. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan terkait dengan ta'rifus siyam, pengertian dari puasa. Yang dimaksud dengan puasa itu adalah al-imsaku minal mufattirati ma'aniyati minat tulu'il fajri ila gurubi syamsi, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa disertai dengan niat sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Artinya apa Pak? Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa bukan hanya makan dan minum saja. Nah, makan dan minum membatalkan puasa, betul. Berhubungan suami istri membatalkan puasa, benar. Tapi bukan hanya sekedar ini. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wa 'amalu bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan qaula zur. Apa itu qaula zur? Qaula zur itu perkataan dusta. Kemudian para ulama juga menjelaskan termasuk perkataan zur itu adu domba Pak. Mengadu domba orang, ngatain orang. Oh ini fulan itu begini. Oh dia itu suka seperti ini. Ini qaula zur. Ghibah termasuk di dalamnya. Kadang jamaah lisan kita ini begitu mudah sekali mengucapkan sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah Taala. Makanya Nabi SAW mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau tidak tahu suatu perkara, diam jamaah. Orang tidak ada nyesal karena diam. Janda. Tidak tahu diam. Dan tambah banyak orang menyesal karena apa? Karena salah ucap, salah ngomong, sembarangan dia berbicara. Akhirnya menyebabkan apa? Permusuhan. Menyebabkan saudara dengan saudara jadi tidak bertegur sapa. Tetangga dengan tetangga tidak mau apa? Tidak mau dia berbicara. Karena apa? Salah ucap. Sembarangan dalam mengeluarkan
ucapan dari lisannya. Makanya Nabi SAW katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan ini termasuk rukun dari rukun-rukun akhlak mulia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Diam jamaah. Jaga betul lisan kita. Dan ini kita latih nanti pada bulan Ramadan. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan qaul zur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa jaga lisannya dari menyakiti orang, dari ucapan-ucapan yang buruk, wal amalu bihi wal jahla, dan dia tetap mengerjakan kemaksiatan demi kemaksiatan. Matanya tidak bisa dia jaga, tangannya tidak dia jaga dari menyakiti orang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falaisa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka pada waktu itu jamaah, Allah Ta'ala tidak membutuhkan orang ini dia tinggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Tidak ada guna puasanya. Makanya kata para ulama, di antara perkara yang dapat menghapuskan pahala puasa seseorang adalah dengan qaul zur ini. Berkata dusta, ghibah, namimah, ngadu domba orang. Dia berkata dusta, ditanya di mana sekarang? Ya saya sudah OTW dari jalan, padahal masih di rumah. Dusta enggak Pak? Dusta, bohong. Padahal dia masih di rumah. Oh sudah aku buat nih ini perkara nih, padahal dia masih baru mau bikin nanti rencananya. Dusta, bohong. Ya. Katakanlah yang baik, jujur sebagai, dan ini ada di antara akhlak seorang muslim. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Makanya jemaah kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Yada ta'amahu wa syahwatahu. Dia tinggalkan makan dan syahwatnya. Tinggalkan syahwatnya apa? Mau marah. Orang yang suka marah Pak, emosi, puasa tahan. Kenapa? Kalau enggak dapat itu keutamaan-keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan tadi. Tahan amarahnya. Yang biasa ya suka emosi. Makanya suatu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dan dia ulang, ya Rasulullah beri nasihat. La taghdab, kata Nabi, jangan marah. Tanya lagi, minta nasihat lagi Rasulullah. La taghdab, jangan marah. Karena marah jamaah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tunggangan syaitan. Betapa banyak tadi terjadi permusuhan antara kaum muslimin karena apa? Tadi karena emosi yang tidak bisa dikontrol. Ya, maka ini puasa. Ini kita siapkan nih diri kita dari sekarang. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan, persiapan jamaah. Ini udah tidak lama lagi, 1 pekan lagi. Tadi kita katakan orang-orang soleh itu ya 6 bulan dia udah berdoa, udah persiapan dari Rajab, kemudian Sya'ban mereka persiapan. Sekarang kita udah tinggal 1 pekan lagi. Apakah tidak terlambat Ustaz? Ya kita katakan tetap kita persiapkan daripada tidak sama sekali. Apa bentuk persiapannya? Pertama jamaah, persiapkan diri kita berupa apa? Berupa ketaatan kepada Allah. Yang kemarin malas sholat Pak, dari sekarang latihan dah sholat. Sholat malam latihan udah. Kemudian baca Quran, yang kemarin malas, ini udah mau puasa nih, udah mau Ramadan, mulai baca Quran. Agar nanti waktu ketemu Ramadan 1 pekan lagi kita udah terbiasa baca Quran. Yang kemarin pelit, latihan nih sekarang sedekah sedikit saja dulu. Biar nanti waktu ketemu Ramadan ya dapat kita tingkatkan. Yang biasa suka marah dari sekarang sudah latih dirinya, kurangi amarahnya agar ketemu Ramadan nanti tidak sia-sia, tidak termasuk orang-orang yang merugi. Siapkan diri kita jamaah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah kita siapkan diri kita juga persiapkan anak dan istri kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala kasih hidayah, terbuka hati kita. Pak, nasihatkan istri kita, Bu, kita sudah mau puasa, Bu. Jangan nak nyiapkan resep kue aja untuk lebaran. Sekarang nih, apa rencana keluarga kita nih dalam baca Quran? Bikin target, Pak. Insya Allah nanti kita tadarus ya. Ibu sama anak-anak kita tadarus bareng-bareng. Target kita tahun ini khatam 2 kali. Tulis Pak target. Apa nih target yang akan dicapai? Oh, targetnya khatam 1 kali. Oh, target kita nanti puasa tahun ini kita selesai membaca terjemahan Al-Quran. Jamaah rahmat Allah wa ta'ala, mungkin banyak dari kita yang sudah khatam Al-Quran, berkali-kali khatam Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, sudah pernah belum khatam baca terjemahan Al-Quran? Nah, kalau belum Pak, bismillah. Tahun ini Ustaz, insya Allah target saya dan keluarga kita akan baca terjemahan, bukan tafsir Pak ya, bukan tafsir, terjemahan. Ya, kita bismillah Ustaz, insya Allah Ustaz. Tahun ini kami bikin jadwal, satu keluarga Bapak bacakan, anak-anak dengar sama istri. Subhanallah Pak, indah, terasa bahagia. Bulan Ramadan tambah erat hubungan antara keluarga, dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi keluarga kita. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, istri menjadi istri yang soleha dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Allah khususkan, spesialkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nasihat ini Anda berikan, tujukan khususnya untuk diri Anda pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dapat menggugah hati kita sehingga kita pulang Pak ke rumah ada yang dibawa, walaupun hanya sedikit. Semoga dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat dan menjadi bekal di antara bekal-bekal kebaikan kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang dapat Anda sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu Anda dan dari syaitan. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.